Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa salliyan musalliman ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Intaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan semua, jamaah ngopi yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita ngopi, dalam artian ngopeni iman Islam, dengan kita santai menikmati kopi sambil mengkaji beberapa ilmu ya yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan dengan kita menambah ilmu ini menjadikan ibadah kita kepada Allah semakin baik dan juga menjadikan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada malam hari ini kita akan membahas atau menyampaikan terkait dengan doa ya. Kalau judulnya di flyer itu dahsyatnya doa gitu ya. Kalau bicara sekilas, kalau kita ngomong dahsyat itu kaitannya dengan kayak perang ya, sesuatu apa ya istilahnya yang wow gitu ya. Ya memang di dalam Islam ada hal-hal yang itu di luar, bahkan itu menjadi sesuatu yang di luar nalar manusia. Ya, dari doa itu akan muncul sesuatu yang di luar nalar manusia. Nah, sehingga kalau dikatakan dahsyat doa itu ya memang dahsyat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, doa usilahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ya, jadi senjata, namanya senjata itu kan digunakan untuk sesuatu yang bisa untuk ketika perang ya, untuk melawan musuh. Kalau dalam keadaan damai ya digunakan, bisa digunakan untuk sesuatu hal yang memberikan manfaat ya. Doa silahul mukmin. Dan bukti-bukti doa itu dahsyat ini, kalau kita bicara tentang doa itu dahsyat kaitannya dengan hal-hal yang di luar nalar atau hal-hal yang kayak dalam perang itu ya. Karena ya salah satu dengan doa ini salah satu bentuk kepedulian kita. Ya saat ini kita, saudara-saudara kita yang berada di Palestina ya, itu kan sedang ya dibombardir oleh orang Israel. Ya seharusnya kita sebagai orang Muslim ya kita harus peduli. Kalau kita nggak peduli ya kita masuk dalam kategori yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, malam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minnah. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami. Nah, kalau kita, saudara kita yang di Palestina dalam keadaan seperti itu, kita tidak ada kepedulian, bisa jadi kita termasuk dalam sabda Rasulullah, bukan termasuk golongannya Rasulullah, artinya tidak diakui oleh Rasulullah. Tapi apa bentuk kepedulian kita? Apakah kita harus berangkat ke sana terus ikut perang? Ya, kalau memang dalam Islam itu, dalam jihad pun diatur oleh Islam. Bukan berarti ketika ada kaum muslimin kemudian sedang diserang gitu ya, terus semuanya harus berjihad ke sana semuanya, tidak seperti itu. Ada, kalau dalam bahasan fikih itu ada batasan kaum muslimin yang dia itu ketika terjadi perang antara Islam dengan non-Islam itu ada batasan. Dalam batasan ini maka dia wajib jihad, wajib untuk berperang. Nah, selain di luar batasan itu ya tidak, hukumnya tidak wajib, tapi tetap harus ada kepedulian. Nah, kepedulian apa yang bisa kita lakukan, yang semua umat Islam bisa lakukan, itu kalau menurut saya itu dua saja menurut saya. Pertama doa, yang kedua donasi. Kalau yang lainnya itu belum tentu kita bisa lakukan. Sekarang lagi marak boikot produk-produk Yahudi gitu ya. Kalau yang diboikot itu kita tidak pakai ya, kita katakanlah kita nggak mau membeli dari warung-warung, ya kasihan juga yang warungnya, ya kan.
nanti kan dia juga orang Islam gitu ya. Nah, kalau kita nih, kalau memang mau memboikot produk-produk mereka, bukan warung-warung yang diboikot, tapi perusahaannya. Tapi kan itu kalau ketika perusahaan ditutup, ya terus karyawannya gimana? Nasibnya, ya, mereka juga orang-orang Islam juga gitu. Nah, hasil itu bukan level kita untuk menyelesaikan itu ya, yang bisa dan juga yang bisa kita lakukan. Kalau yang bisa dilakukan oleh seluruh umat Islam dimanapun berada, ya dua itu, doa dan donasi. Ya, nanti kita akan baca doa untuk para pejuang atau apa namanya orang-orang Palestina yang mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu apa namanya peperangan antara Palestina dengan orang Yahudi, dengan Israel, katakanlah gitu, orang Israel itu Yahudi itu ya, itu memang tidak akan pernah berhenti sampai ila yaumil qiyamah ya, karena yang Islam itu berpegangan dengan kitab suci ya, untuk memerangi orang Israel dan orang Yahudi ya. Walaupun Islam tidak memerintahkan untuk menyerang mereka, enggak, tapi kalau mereka melakukan kedoliman, Islam harus melawan gitulah. Makanya pegangannya adalah kitab suci dan hadis-hadis Nabi. Orang Israel, orang Yahudi pun juga untuk menyerang orang Islam, itu pegangannya itu kitab suci juga gitu. Jadi antara kitab suci ada perbedaan ya, mesti walaupun nanti ada perdamaian, mesti akan muncul lagi. Kalau yang berdasarkan hadis lah, sampai pada puncaknya nanti ketika sampai Dajjal muncul, Imam Mahdi muncul, sampai puncaknya itu ya. Kita tidak tahu itu ya, itu masih dalam ini. Tapi yang jelas yang bisa kita lakukan adalah kita dengan mendoakan dan berdonasi ya. Kalau donasi apa namanya kita belum bisa ya, minimal kita mendoakan ya, dalam ketika kita sholat 5 waktu ya, kan di situ ada doa apa namanya, Rabbana ighfir lana, itu ampunan loh, doa ampunan untuk untuk kita, untuk orang tua kita, guru kita, kemudian saudara kita, diantaranya adalah untuk umat Islam. Nah itu kalau kita membaca doa itu termasuk sudah kita mendoakan orang-orang yang di Palestina ataupun bahkan umat Islam seluruhnya. Kalau lebih dikhususkan lagi ya doa dengan Allahumma aslih, banyak doa-doa yang bisa dikhususkan. Tadi tentang doa ya, kaitannya dengan kepedulian kita dengan keadaan Palestina saat ini ya, kita dengan doa dan donasi. Alhamdulillah kalau saya sudah donasi ya, melalui karena di yayasan kami di Al Haromen itu sudah menggalang dana dan ada yang berangkat ke sana bukan untuk perang tapi menyalurkan dana bantuan itu ya, sudah datang ke sana dan masya Allah ya, keadaannya sangat memprihatinkan sekali ya. Berdonasi minimal ya gini, ada cerita gini, ketika apa namanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar oleh Raja Namrud ya, dibakar oleh Raja Namrud. Nah tapi mukjizat terjadi dengan kepasrahan Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Nah ketika api besar itu membakar Nabi Ibrahim, walaupun tidak terbakar ya, ada burung camar. Nah dalam itu namanya burung apa lah, burung kecil lah, itu ngambil air, nyucuk air, kemudian air itu diciprat untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Kemudian ada binatang lain, ini dalam kisahnya ya, binatang lain cicak atau apa gitu ya, saya lupa itu. Binatang lain itu mengejek, burung, kamu mau mematikan api yang begitu besarnya dengan paruhmu itu, ya nggak bakal mungkin bisa ya kan, cara logika kan mesti nggak mungkin bisa. Apa jawabnya burung ini? Iya, saya tahu saya tidak akan bisa melakukan itu, tapi saya tidak mau nanti saya ditanya oleh Allah ketika saya melihat utusan Allah diperlakukan seperti itu, apa peran kamu. Nah seperti itu, makanya saya ngambil, walaupun saya tahu saya tidak akan mungkin bisa untuk menyelesaikan itu, untuk memadamkan itu, tapi saya ingin tetap ada peran di dalam peduli dalam apa yang terjadi pada utusan Allah ini ya. Begitu juga kita umat Islam, walaupun donasi kita ya nggak akan mungkin mencukupi mereka itu ya, tapi kan
kita ada peduli di situ. Ya, kita biar tidak termasuk dalam kategori yang disabdakan Rasulullah tadi, malam yahtam nanti umurul muslimin falaisa minna, gitu ya. Ya sebisanya, kalau nggak bisa doa, ya kalau nggak bisa doa. Tapi masuk ora iso ya, mau 50.000, 2.000, apa 20.000 kan mesti iso ta. Nah, itu kan kalau dinilai dari satu orang ya sedikit, tapi kalau bersama kan ya akan banyak gitu ya. Baik, itu terkait dengan keadaan kita lah. Kembali lagi di topik kita, dahsyatnya doa. Doa itu bisa menjadi nuklir. Ya, bisa menjadi nuklir. Seperti cerita nuklir bom atomnya Amerika yang diturunkan ke Hiroshima, bisa menghancurkan seperti itu. Doa lebih dahsyat lagi, ya. Doa lebih dahsyat lagi. Ini kalau doa kaitannya dengan doa dengan apa namanya, silahul mukmin tadi ya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh sudah dakwah 950 tahun berdakwah, kemudian hanya yang ikut Nabi Nuh, yang iman kepada Nabi Nuh ini itu hanya beberapa. Lainnya itu adalah mengejek ini. Jadi kalau orang dakwah ada yang memusuhi, ada yang mengejek, ada yang ini, itu hal yang biasa, ya. Itu hal yang biasa. Mesti ada tantangan, ya. Ya, tantangan itu sesuai dengan kadar kekuatan iman dai tersebut. Nah, itu Nabi Nuh sampai seperti itu, sehingga sampai puncaknya Nabi Nuh doanya gini, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini. Ini kalau dalam bahasa artinya gitu. Jangan kau sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini. Apa yang terjadi? Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Ketika kapal sudah jadi, orang-orang yang iman kepada Nabi Nuh sudah masuk, turunlah hujan, menghabiskan semua kehidupan di saat itu. Ya kan? Lebih dahsyat. Kalau Hiroshima kan hanya satu kota Hiroshima. Tapi kalau doanya Nabi Nuh, alal ardi, di atas muka bumi. Ya kan lebih dahsyat lagi. Ya, itu kalau doa dikaitkan dengan senjata tadi. Tapi nanti yang saya maksud dahsyatnya doa itu ternyata tidak hanya sebagai senjata seperti itu, tapi dalam hal lain gitu ya. Nah, itu yaitu, dan banyak ketika Nabi Nabi Musa alaihissalam dikepung oleh pasukan Fir'aun, kemudian sudah tidak ada jalan lagi, kemudian Nabi Musa berdoa pada Allah, terjadilah mukjizat, tenggelamlah pasukan Fir'aun. Kemudian bangsa Samud, ya, ketika bangsa Samud itu nabinya siapa ya, kalau lupa saya, Nabi Syuaib atau Nabi siapa ya, Nabi Syuaib kalau nggak salah. Itu ya, itu ketika sudah memusuhi utusan Allah, Nabi Allah, kemudian berdoa, Nabi ini mengangkat tangan berdoa, kemudian terjadilah gempa, bahkan buminya langsung diangkat, ya. Jadi tidak bom gini ya, tapi bumi langsung diangkat, diangkat gini, kemudian langsung dibalikkan, sehingga di situ rata dengan tanah, kaum Ad, gitu ya. Dan banyak lagi cerita-cerita para nabi yang ketika nabi itu sudah istilahnya sudah mentok dalam dakwahnya, sudah tidak ada harapan lagi dari manusia untuk beriman, bahkan memusuhi, ketika berdoa langsung ya diturunkan, langsung turun azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu sudah ditawari ketika beliau dilempari batu di Taif, ya, dilempari batu sampai beliau keluar darah. Itu buminya, darahnya Rasul itu ditahan jangan sampai menetes ke bumi. Kalau sampai menetes ke bumi, buminya bisa marah, gitu ya. Kemudian ketika sudah keluar dari Taif itu, ada malaikat yang menjaga gunung Taif itu menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, jika engkau berkenan ya Rasulullah, akan aku angkat buka gunung Taif ini dan saya timpakan kepada penduduk Taif itu. Kata Rasulullah, jangan. Ya, saya diutus bukan untuk menghancurkan, gitu ya bahasanya kita, tapi saya diutus untuk menuntun mereka, ya. Kemudian bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum mengetahui. Sehingga Taif berkat doanya Rasulullah sekarang menjadi kota yang muslim, ya. Dan itu terkait dengan doa tadi ya. Dahsyat sekali doa itu ya, karena dahsyatnya doa itu Allah sendiri yang menjanjikan ud'uni
astajib lakum. Doalah kalian, pasti akan aku kabulkan. Nah, ini janjinya Allah. Doalah kalian, pasti akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ini dalam Al-Quran. Nah, kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, menjanjikan seperti itu, maka Allah tidak akan tidak akan mengingkari janjinya. Bahasanya ini orang belinjani ya. Orang belinjani janji. Allah yang janji. Ini kadang kita kadang manusianya yang tidak memahami bahwa kadang-kadang kita berdoa kemudian kok tidak dikabulkan, terus kita mengeluh ya, protes pada Allah lah. Itu berarti dia tidak memahami bentuk daripada pengijabahan, pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memahami ya. Nah, ini ya. Contoh dalam keadaan kepepet ya, kepepet jodoh, kepepet rezeki, pengen ketemu jodoh, pengen oleh rezeki. Nah, nanti saya kasih tahu doanya. Tapi nanti sebelum ke situ, nah ini tadi sudah ya, doa terkait dengan yang dihubungkan dengan doa silahul muslim, silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Contohnya banyak para nabi tadi ya. Kemudian kalau di zamannya Rasulullah ketika perang Badar, itu dari sisi persenjataan itu sangat jauh sekali antara muslim dengan non muslim. Orang kafir dengan muslim itu sangat jauh ya, tapi kenyataannya bisa menang. Karena apa? Karena doa. Dalam perjuangan Indonesia merdeka ya, sangat jauh tuh. Sama bisa bayangkan, tank Jepang punya tank, punya tembak, punya macam-macam. Indonesia bambu runcing, nalar kan nggak masuk noh. Lah masuk perang kok nggak pring, ditembak dhisik mati. Tapi kenyataannya bisa. Konon katanya ceritanya itu bambu runcing ini ada gerakan dari para kiai ya, itu suruh motong bambu pring kuning ya, pring kuning, motong bambu kemudian dilancip, dibawa ke Parakan atau kemana itu ya. Kemudian di situ didoakan bersama mujahadah para kiai itu, sehingga istilah itu bambu runcing itu menjadi apa ya istilahnya, kena sering nonton film anime kok disulap itu. Sehingga kelihatannya itu bambu tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini konon katanya ya, wallah alam, saya sendiri juga tidak pernah melihat. Di desa saya itu ada orang yang punya bambu runcing. Iya konon katanya. Itu kalau tikus itu melompati bambu runcing ini langsung mati. Ya, konon katanya. Ini ceritanya dari mbah-mbah gitu ya. Itu kalau itu langsung mati. Ya. Dan itu setelah itu enggak tahu ya, dan jarang sekali ada anehnya bambu runcingnya itu yang dulu dipakai itu kok nggak ada jejaknya gitu lah, kemana itu. Ya gitu lah ya, maksudnya kan itu biasanya kan ada di menjadi satu situs atau apa itu ya. It's wallahu alam. Tapi walhasil sejarah membuktikan Indonesia merdeka, dalam keadaan Indonesia yang kekurangan senjata, yang gini ternyata bisa merdeka berkat ya doa tadi ya, gitu ya. Tapi ada satu kaidah dalam doa itu, ada satu kaidah, ad-doa huwa doa, wad-da'i huwa da'i. Doanya bisa jadi sama, tapi beda orang yang melafadzkan, beda orang yang berdoa, hasilnya akan beda. Bisa jadi seperti itu. Contoh gini, Rasulullah itu ketika terjadi hujan deras. Jadi ketika Rasul hijrah ke Madinah itu dalam keadaan panas, sudah lama tidak turun hujan. Orang Madinah minta, ya Rasulullah, mintakan sama Allah turun hujan. Akhirnya Rasulullah angkat tangannya Rasulullah ya, tangan suci, diangkat tangannya, ya Allah minta hujan. Tangannya belum turun, hujan sudah turun. Ya beda nak tangannya sampean ya. Wah, bolak-balik angkat mudun ya, burung mesti mudun udan ya. Tapi Rasulullah berdoa, tangan diangkat, tangan belum turun, hujan sudah turun. Nah,
Iya dong. Nah, dong aku tuh cuma diet ya loh. Hasil terus apa namanya? Hujan. Nah, tapi memang kalau mintanya itu belum komplit. Hujan terus, akhirnya hujan terus, akhirnya kebanyakan air. Ya, 1 minggu ndak berhenti hujan nih. Akhirnya bingung juga. Sowan lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, kebanyakan air. Kebanyakan air, minta sama Allah ya Rasulullah supaya diredakan hujannya. Langsung Rasulullah angkat tangan, memberikan isyarat. Allahumma hawalina la alaina, sambil mutar tangan ini. Allah nuding ke atas, mutar tangan. Allahumma hawalina la alaina, Allahumma hawalina wa la alaina. Allahumma hawalina la alaina. Artinya Allahumma ya Allah hawalaina, di sekitar kita saja hujannya. La alaina bukan di sini ya Allah. Jadi hujannya itu kayak ndek kono ae ngono lho. Ampun teng mriki ya Allah, teng mriki mawon. Nah, itu langsung ketika Rasulullah memberikan isyarat seperti ini, awan yang hujan itu langsung membuka. Cerat. Ya, sesuai dengan isyarat tangannya Rasulullah. Tangannya Rasulullah, tangan suci. Awan mendung, udan terus diberikan isyarat ini langsung buka. Seret padang. Kita matahari ini. Ya, kawan-kawan pas waktu acara ya udan deres ya kan maju siji-siji ayo. Mungkin naik bayar no sing ndonga Allahumma hawalina la alaina tenanan iso terang wah langsung didadekno pawang hujan. Tadi ya. Ya itu loh. Jadi doanya sama tapi belum tentu hasilnya sama. Doa kita sama-sama baca doa Allahumma hawalina ala alaina. Belum tentu langsung apa reda hujannya. Tapi kalau Rasulullah langsung ya tangan suci tuding ini langsung sini ya. Kenapa kok langsung jadi tangan suci? Pertama, nggak pernah ngelakoni maksiat. Ya, makanan yang dimakan itu makanan yang masuk itu semuanya dalam makanan halal. Tidak ada makanan subhat, tidak ada makanan haram. Pernah Rasulullah mau dijebak oleh orang Yahudi dalam jamuan itu, kemudian di antara daging-daging kambing itu diselipi daging babi atau anjing itu. Ya, begitu Rasulullah itu mau ngambil daging itu, dagingnya lari. Ya, dagingnya itu langsung hilang gitu. Itu Rasulullah mukjizatnya ya. Mau ketika Rasulullah mau mengambil sesuatu yang haram lari gitu, nyisih sendiri ya. Itu nak kita isra roh itu barang haram. Ya seperti itu, makanya tangannya tangan suci, apapun yang diisyarah tangan beliau diikuti oleh seluruh alam. Awan diginikan langsung pohon diawe, pohon sini langsung jalan pohonnya, mukjizat ya Rasulullah. Ya, kembali lagi tadi ke doa ya. Nah, doa. Setiap kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dasarnya doa itu adalah untuk untuk tadi ya silahul mukmin itu bisa kita gunakan untuk mencapai sesuatu atau mendapatkan suatu tujuan. Ya, Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, nah, beliau orangnya ya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau memberikan dawuhnya yang diterjemahkan oleh Abi Ihya, salah satu murid beliau, guru kami, itu gini, kalau tentara itu punya pistol, santri atau umat Islam, orang yang beriman itu punya pistol. Apa pistolnya? Yaitu doa. Di antaranya ada doa atau ada yang mengatakan qiyamul lail. Nah itu ya. Jadi doa itu ya. Dasarnya gini, termasuk kita punya tujuan, kita punya cita-cita ya. Ya dengan doa itu kita bisa meraih itu. Ya. Nah, katakanlah kita ingin dapat segera mendapatkan rezeki atau mendapatkan jodoh. Karena kan apalagi anak muda itu kan yang bikin galau kan urusan kegalauan anak muda kan berkisar itu aja, masalah uang, masalah jodoh. Nek sing bapak-bapak kan cara mikir jodoh toh, tapi sih kepikiran duit ya ini. Nah ini ada cerita nanti
saya ajarkan doanya, tapi saya sampaikan ceritanya dulu. Iya. Tapi perlu kita pahami dulu terkait dengan rezeki. Kemarin sudah saya sampaikan ya, rezeki itu sudah diatur semuanya oleh Allah. Ya, tanpa kita usaha pun kita tetap akan mendapatkan rezeki kita, tapi kita tidak akan mendapatkan keberkahan karena kita tidak usaha, gitu ya. Makanya di dalam rezeki itu yang perlu dikejar, yang perlu diperhatikan itu bukan kita mendapatkannya, tapi ketika kita mendapatkannya itu ada nilai lebih atau tidak. Kita apakah hanya sekedar mendapatkan rezeki itu atau ada nilai-nilai yang lain. Makanya Islam mengajarkan di dalam mencari rezeki itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari rezeki, kerja katanya ya, kerja, golek duit. Pertama yang perlu diperhatikan adalah niat mencari rezeki yang halal. Kalau kita kerja, niat kita mencari rezeki yang halal, maka seluruh aktivitas kerja kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu. Anak-anak muda ini kan enggak. Kadang-kadang kerja, golek duit, tujuannya pengen tuku HP, pengen ya apa-apa, mungkin kan pengen beli, itu kan bukan, walaupun enggak usah diniatkan, enggak usah dikerentek nang ati. Nek duwe ya tuku ngono lho ya. Ora duwe ya wis ndelok ae ora duwe. Tapi kan yang perlu itu jangan sampai dalam kita capek-capek mencari rezeki, kita capek-capek mencari uang itu kemudian nggak ada nilainya itu lah. Makanya ketika kita mau berangkat, kita niatkan dalam bekerja itu adalah mencari rezeki yang halal. Rasulullah mengajarkan ketika keluar dari pintu rumah, kita suruh membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya, supaya aktivitas kita sehari itu selama satu hari itu adalah karena Allah itu ya. Termasuk dalam mencari rezeki. Itu pertama. Kalau sudah berkeluarga, wis ndek bojo, wis ndek anak, ya, ditambah lagi niatnya itu kerja, cari uang supaya bisa mencari rezeki halal, supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, ya. Menjalankan perintah agama, mencukupi kebutuhan keluarga, diberikan satu pahala lagi, yaitu menjalankan syariat Islam. Ya, yang ketiga, ya, diniati nyenengin anak bojo. Ya, kemarin saya sudah di pertemuan yang kemarin sudah saya sampaikan ya, bagaimana seorang sahabat yang dia itu kelihatannya itu kayak urip menggolek dunia, tapi karena dia niat untuk menyenangkan anak istri, bahkan diberikan pahala jihad fisabilillah. Itu ya, tiga ini dalam bekerja itu ya, kita harus diperhatikan tiga hal ini, diniatkan ini. Saya pernah ditanya oleh orang, dia itu tanya gini, Ustaz, saya itu bingung, kok ada istilah kerja untuk ibadah itu maksudnya bagaimana? Ya ini, ya, ternyata tidak semua orang itu paham gitu ya. Jadi kerja ya mau kerja, golek tujuannya nggak apa, golek duit, ngumpulnya duit, wes kadang-kadang wes oleh duit ditabung nang bank, ya, ditabung nang bank. Ditabung sampai numpuk-numpuk wakeh ya. Nek saya ndak. Saya diajari oleh Abi itu ada dapat rezeki itu ya dinikmati, disyukuri. Jadi simpen. Ya baru ada sebagian disimpan untuk ini kita mau ada rencana ini, disimpan dulu. Tapi sisanya ya udah dinikmati. Kadang-kadang ada loh ya. Orang itu duitnya banyak, sama lihat sendiri. Punya mobil, rumahnya tingkat. Ya, rumahnya tingkat. Tapi kalau makan itu masak ndek pawon. Ya kayak ndek kene iki lho gawe kayu nih lho. Ndek pawon. Mangane cukup sambel karo tempe. Ya Allah, duit samono iki gawe opo. Ada loh, saya melihat sendiri orang seperti ya Allah. Jadi malah punya uang tapi nggak bisa menikmati, ya cuma digawe gaya-gayaan, beli mobil, beli ini, didelok uang itu wow gitu ya. Tapi nyatane di jerone ya seperti itu, malah nggak bisa menikmati ya. Di duit akeh yo mangan sing enak tuh, mangan sate ya. Wah, iki nek mangan duit piro contoh duit 1 juta lah, aku nek mangan sate 1 juta yo orang ngentekno ya, ngundang-undang koncone. Ngono ta. Jadi dinikmati gitu ya nek duwe. Tadi itu ya, jadi berapa tadi, 3 atau 4 tadi ya. Nah, dalam bekerja itu yang harus diperhatikan itu
Kemudian kaitannya dengan ini nanti cerita yang saya sampaikan ini adalah cerita yang berkaitan dengan doa juga untuk segera mendapatkan rezeki dan juga jodoh, satu paket ini ya. Karena biasanya orang itu sulit menemukan, bukan sulit menemukan jodoh nih ya, mungkin malah sudah ketemu ini dia itu masih ragu. Biasanya itu gara-gara diantaranya loh, gara-gara masalah rezeki. Engko nek aku rabi loh, aku iku kerjaku sih koyo ngene, bojoku tak pangani opo nih. Nek kalau itu Abi ya guru kami itu mengajarkan saumur kamu ditanya seperti itu loh, sampai durung kerja, rabi bojomu pangani opo? Pangani wedi. Ngono lho ya. Karena perintah ayatnya Al-Qur'an itu iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Jika kamu fakir, nah fakir kan orang di duit tuh. Ya. Ketika kamu menikah, ketika kamu dalam keadaan fakir, kamu menikah, maka Allah akan mencukupi, ya, akan mencukupi dari karunia-Nya, dari anugerahnya Allah. Dijanjikan oleh Allah. Ning kudu yakin. Nikahe ya memang pengen menjalankan syariat Islam, menjalankan sunnah Nabi. Tetap niatnya ditata dulu. Jadi mau nikah itu ditata dulu, ya. Enggak orang seneng bocah, seneng arek, ya diculik, ya. Diculik nanti orang ngerti nanti kok ya mulai njaluk rabi, ya enggak gitu, harus ditata dulu. Saya itu kalau ketika dulu mau menikah itu saya tata dulu niatnya. Enggak sudah cocok sama cocok, enggak terus langsung oke, langsung dadi, enggak. Saya pelajari dulu. Biar ketika saya melangkah itu enggak salah gitu loh. Termasuk waktu itu saya enggak santri loh, enggak ganti pekerjaan atau santri. Orang di penghasilan lah ya. Orang di penghasilan loh. Piye caranya? Malah waktu itu istri saya itu yang sudah kerja, dia menjadi guru di TK. Punya penghasilan bulanan. Saya santri, enggak punya penghasilan. Lah aku nak nikah aku piye? Hukumnya kedosan ora aku. Kan kewajiban laki-laki kan memberikan nafkah. Saya pelajari secara fikihnya, secara hukum fikihnya. Ternyata ketemu, alhamdulillah ketemu solusinya. Ya. Jadi orang di duit tapi tetap wani nikah. Ternyata ada tuntunannya ya. Aku nak pengen kayak ngono ya privat ya. Ya privat aja. Enggak usah gitu. Ya, itu tadi. Ya. Karena ini berpengaruh juga ya, dalam antara rezeki dengan jodoh itu ya. Termasuk kemarin saya sampaikan ya, jodoh itu juga bagian daripada rezeki gitu ya. Kadang-kadang orang itu pengen dan ketemu tapi enggak ketemu gitu ya. Nah, dari sini ada ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi termasuk topik kita dahsyatnya doa itu adalah dalam keadaan kepepet, ternyata doa itu menjadi solusi. Iya, dalam keadaan kepepet. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam menjadi buronan, beliau melakukan sesuatu ketika ada pertikaian antara kaumnya dengan orang-orangnya Fir'aun. Ketika ada pertikaian, Nabi Musa membela kaumnya, terus memukul orangnya Fir'aun, orang-orang anak buahnya Fir'aun sampai mati, saking kuatnya. Jadi Nabi Musa diberikan kekuatan, sekali pukul dia langsung mati. Nah, akhirnya menyesal Nabi Musa, kenapa kok saya pukul gitu ya. Kayak sama dilerai saja kan cukup loh. Ya kan nggak tahu ya, karena menyesal karena dan itulah yang Nabi Musa merasa berdosa kepada Allah. Kenapa kok saya harus mukul gitu ya? Ya cukup dilerai gitu. Mati gitu ya. Kemudian dilaporkan ke Firaun, Nabi Musa diburu menjadi buronan. Kemudian Nabi Musa diberitahu oleh kaumnya, kamu sekarang dicari oleh orang-orang kerajaan. Kamu keluar dari negeri ini supaya selamat. Akhirnya Nabi Musa lari, ya, lari tanpa membawa bekal. Lari terus sampai ke di negara sebelah, ya, mau jenis buronan ndak bawa bekal kan ya, mesti kan akhirnya kan lapar, terus berhasil butuh makan. Ya, saking bingung waktu itu, sangat butuh sekali, saking bingungnya Nabi Musa berteduh di bawah pohon. Di bawah pohon itu ada, di dekat situ ada kayak tempat air itu loh, kayak telaga, tempat orang-orang memberikan minum
hewan ternaknya, semuanya di situ minumnya. Ya, Nabi Musa kan dalam keadaan lapar, ya seramangan rapopo sementing iso ngombe, golek panggonan sing cedek karo banyu. Akhirnya itu berteduh di situ. Orang-orang itu memberikan hewan ternak itu minum di telaga itu. Datanglah 2 orang perempuan, ya, wayu-wayu, wong itu ayu-ayu, wong solihah, ya, perempuan cantik solihah. Perempuan ini bawa ini tapi ya perempuan cantik solihah ini angin wedhus. Nah, sampai nek ketemu jodoh sing mana gelem ora ya? Wahyu ya solihah ini seneng apa pekerjaannya angin wedhus. Ayo apa kene ya biasa kene ya di wedhus. Nah, akhirnya 2 perempuan tadi dia karena dia perempuan solihah nggak mau banyak bercampur dengan laki-laki, dia lebih memilih untuk menunggu sampai para laki-laki yang mengembala kambing itu selesai semuanya. Nabi Musa melihat loh, kalau nunggu mereka selesai ya kapan mau ini bisa sampai larut nanti, bisa sampai malam itu. Akhirnya Nabi Musa dengan tergerak hatinya, empati ya, tergerak ada kepedulian, kasihan pada 2 perempuan tadi. Nah, ini perhatikan ya, tadi Nabi Musa ketika berteduh itu ya, ketika berteduh dalam keadaan sudah sangat butuh sekali, pasrah sama Allah. Nah, ini ya kunci pertamanya ketika ingin mendapatkan dalam keadaan kepepet, ingin segera mendapatkan rezeki, pertama pasrah dulu ya, pasrah kepada Allah. Setelah itu berdoa. Nah, ini doanya. Tapi nanti saya bisa ditulisnya ya. Doanya Nabi Musa pendek, nggak panjang ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doanya itu, ya Allah, Rabbi, ya Allah, ya, wahai Tuhanku, lima anzalta, terhadap apa yang Engkau turunkan, ilayya kepada kami, min khairin, dari semua kebaikan, faqirun, sangat butuh sekali. Intinya ya Allah, saya sangat butuh sekali dengan kebaikanmu. Nah, ini tadi ya kunci pertama pasrah. Kemudian doa tadi ya menjadi solusi. Kemudian yang ketiga, begitu ada kesempatan untuk beramal soleh. Ini kan termasuk beramal soleh, peduli dengan 2 perempuan tadi. Akhirnya Nabi Musa menawarkan, ya dengan malu-malu, Mbak, ya, jadi ojo angger kenal langsung, wah langsung menyatakan dia ojo ngono ya. Dia butuh apa, dia mau apa, dibantu dulu, PDKT. PDKT gini, Mbak, kok sampai tak delok kok ngene. Sampai tak delok kok ngene-ngene. Mau saya bantu. Oh, nggih. Ya, akhirnya mau dibantu. Akhirnya kambing tadi dibawa oleh Nabi Musa, dikasihkan minum, ya sampai kambingnya itu kenyang dengan minum, kemudian kembalikan. Enggak, Mbah. Mbak sudah selesai ini. Akhirnya perempuannya kembali pulang. Nabi Musa, ya wis, tengok mana ya. Tengok ndek ngisore wit ambek wis angen-angen, ya Allah. Rabbi ndungu tadi, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir, ya Allah, kula sangat butuh dengan kebaikanmu ya Allah gitu. Nah, tadi sudah itu ya, sudah pasrah sama Allah, kemudian sudah berdoa, sudah beramal soleh. Nah, ternyata perempuan tadi yang cantik dan solihah itu ternyata putrinya Nabi Syuaib. Pulang cerita ke Nabi Syuaib, bah teng mriku wau wonten lari 6 pemuda saya tiangi. Ciri-ciri ini piye? Wonge gagah ngene, terus lenggah teng ngisore wit. Nah, Nabi Syuaib tahu karena sudah mendapatkan kabar dari pusat ya. Teka pusat, nek ana wong lungguh neng ngisor wit iku calon nabi. Tahu Nabi Syuaib. Oh, langsung perempuan yang solihah, mbah ya awake dhewe dibantu, mosok awake dhewe ora bales kebaikan wong iku. Oh iya, dibales. Nah, terus pripun? Sampean rono maneh pemuda iku undangan nang kene. Nah, diundang akhirnya kisana ya. Kisana ya. Panjenengan ditimbali kali abah dikengken teng griya, diundang. Diundang kan mesti kan ya mosok ora disuguhi. Ya mesti ana suguhane ta nek diundang. Ya alhamdulillah akhirnya iso mangan. Ya. Lagi butuh mangan, ya, lagi itu. Segitu diundang, kemudian ketemu Nabi Syuaib, kemudian sudah disuguhi,
setelah disuguhi ya sudah diperlakukan seperti layaknya tamu. Kemudian Nabi Syuaib menyampaikan, anak muda, sampean itu orang yang baik. Saya sudah sangat terima kasih sudah dibantu anak saya, 2 putri saya sudah dibantu ini. Lah saya ingin memberikan imbalan karena tahu ini adalah nabi, iki wong soleh, menggunakan kesempatan. Soalnya apa? Anak putrinya itu juga sudah wis waktune rabi, ngono lho ya. Nah, iki nek bapak-bapak ya, Pak Kanto ya. Oh, Pak Kanto anak lanang kok iki sing di anak wedok maksudnya ya. Sing di anak wedok. Begitu tahu iki wong soleh iki santri, iki sing anak perawan iki supaya rabi. Nah, kenapa Nabi Syuaib tidak tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini Kang, nek cara bahasa ini kan Kang ya. Saya ingin memberikan imbalan kepada kamu ya sebagai rasa terima kasih. Imbalannya gini. Jadi imbalannya, saya punya 2 anak gadis, kamu pilih salah satu. Ya, piye Kang, anak sampe di ngono ya. Kang Domet ya ngono di ngono ya. Kon milih salah siji ya. Kan milih salah siji. Monggo, Nana. Disuruh milih salah satu. Akhirnya Nabi Musa milih salah satu. Nah, tapi kadang-kadang ya ini ya, Mas Dimas, Kang Domet ya. Nah, iki kadang-kadang maratuwa itu calon maratuwa durung dadi ya. Calon maratuwa kadang-kadang nguji sih. Enggak langsung disetujui tapi diuji dulu. Ya tenanan ora wong iki ngono lho. Nabi Musa begitu, nggih. Kula milih sing niku. Ya, milih sing iki sudah. Begitu sudah menentukan pilihan, Nabi Syuaib tidak langsung memberikan. Nek sampean wis milih kayak ngene, wis milih siku, lah nek pengen nikahi anak anak gadisku, anak perawanku, ya karena wong solihah kan regane larang gitu loh ya. Semakin solihah segala larang. Yo ono syarate. Nggih napa syarate? Sampean kudu bantu aku kerja bareng aku 8 tahun. Ya, tapi kan tadi ya doanya Nabi Musa, dia butuh uang, dia katakan dia butuh kebaikan, ya butuh uang, butuh makan. Tapi dengan bekerja itu kan akhirnya beliau kan akhirnya keluar dari permasalahannya itu tadi tuh, ya mendapatkan rezeki lah katakannya. Ya, kemudian sudah karena Nabi Musa tahu, wah iki didelok teko wajahnya kita wong soleh, di anake solihah kabeh. Akhirnya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Nggih mboten napa-napa. Wong nyatane balik nang negarane ya dadi buronan to. Enggak ada jalan lain kecuali ya sudah. Ya, akhirnya menerima tawaran persyaratan itu, kerja selama 8 tahun. Nah, kemudian diuji lagi oleh Nabi Syuaib, wis nek sampean bener-bener tenanan, tapi ini dalam artian Nabi Syuaib menguji itu bukan karena sekedar ingin ketika anaknya mau menikahi anaknya, bukan, tapi memang karena tahu ini adalah nabi gitu lah. Ya, untuk menguji itu, melatih juga untuk mengajari. Ya, akhirnya disempurnakan sampai 10 tahun. Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi Musa menikah dengan salah satu putrinya Nabi Syuaib. Salah satu, karena kan 2 bersaudari ya, nggak boleh mengumpulkan 2 sekaligus. Ya, nak siji-siji ra apa-apa. Jadi siji wis sawane wis meninggal, kemudian disambung lagi malah dihancurkan. Tapi mengumpulkan 2 sekaligus nggak boleh. Sehingga harus milih salah satu. Hasil itu singkat cerita, setelah membaca doa itu, dalam keadaan Nabi Musa butuh rezeki, ya ternyata ketika doa itu, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir, tidak hanya rezeki yang dicukupi oleh Allah, sak judune langsung dikei. Nah, enak dah. Nah. Lah, aja ngomong nabi, cuman nabi ku ceritane, nabi ku diciptakne Gusti Allah, diutus Gusti Allah supaya jadi contoh kanggo umat, ngono lho ya. Nah, nek sampean dalam keadaan seperti itu ya Mas Dimas ya. Oh ya butuh kerja ya, pengen dan ketemu jodoh ya, keadaan ini kan persis seperti kondisinya Nabi Musa toh. Ya, saya itu pernah ya, saya kayak almarhum Mas Ferry itu ya, itu 1 tahun sebelumnya itu cerita-cerita gitu. Hasil beliau kayak kurang pede ketika mau menentukan sikap gitu. Nah, cerita-cerita, wes Mas, jalannya ya, wes orang usah khawatir gini. Hasil banyak saya kasih motivasi, terus saya kasih doa itu,
Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir, gitu ya. Kemudian alhamdulillah 1 tahun berikutnya ada kabar sudah tinggal menentukan hari H. Tapi kita tidak bisa menolak karena takdir Allah seperti itu ya, kita tidak bisa menolak. Tapi dari situ hikmah dari situ ternyata doa itu menjadi solusi. Ya, saat itu almarhum. Yang kedua nggak tahu Mas Oni dipraktekno nggak tahu. Ya, Pak Ustadz iki tengah-tengah hasil waktu itu curhat lagi butuh duit ya, butuh pekerjaan. Wis cerita daftar ini tapi durung ono panggilan ini macam-macam kita. Terus ini Mas, wis pamitan ya. Saya pamit minta doa restunya gini-gini ini. Saya itu ya antara senang dan sedih. Antara senangnya apa? Ya alhamdulillah dapat pekerjaan, dapat bisa bisa dapat rezeki lagi gitu. Tapi sedihnya apa? Jamaah ngopi ini hilang siji. Jamaah ngopi ini hilang siji. Tapi itu ya hikmahnya. Jadi sampean kok nek dalam kondisi sing kaya ngene iki mang, iling-iling ya. Doa harus ora akeh. Kok pas butuh ya iso kok japri ya. Lagi dalam keadaan kepepet ya, pengen dang oleh rezeki tadi, kemudian oleh jodoh ya, ketemu jodoh. Itu tadi doanya Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu kalau arahannya doanya dibaca berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Dalam waktu-waktu luang itu dibaca sebanyak-banyaknya. Supaya lebih memudahkan ya, setiap setelah selesai sholat 5 waktu dibaca berapa kali ya. Di sela-sela doa itu membaca Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nek meniru Nabi Musa, pertama pasrahkan dulu sama Allah ya. Kita butuh apapun pasrahkan dulu sama Allah. Kemudian kita minta kepada Allah dengan doa itu tadi. Yang ketiga, ya jangan lupa untuk lebih memantapkan doa kita diiringi dengan amal soleh. Ya, Nabi Musa amal solehnya apa? Bantu, sodako, tenaga. Karena waktu nggak punya duit Nabi Musa. Jadi tenaganya yang disedekahkan untuk membantu 2 perempuan tadi memberikan minum pada hewan ternaknya. Nah, jadi ini ya doa pasrah pada Allah, doa kemudian sedekah. Ya, sedekah itu nggak mesti kudu banyak ya, yang penting rutin walaupun sedikit. Nah, ketika saudara katakanlah setiap hari 500 rupiah. Beli 500 rupiah kalau 1 bulan itu hanya 15.000. Sampai punya uang 15.000 dipecah menjadi 500-an setiap hari sedekah. Karena ini yang dinilai oleh Allah. Kerutinan kita dalam bersedekah itu yang dinilai oleh Allah, yang lebih dinilai. Kalau dari banyak tidaknya itu nanti yang penilaian yang kedua. Yang pertama itu rutinnya, itu keistiqomahan ini yang dinilai pertama kali oleh Allah. Ya, 500 klutik ya, diniatkan ya Allah, semoga engkau ridho ya. Mudah-mudahan engkau ridho ya Allah. Dan dengan ridhomu ya Allah, saya minta ini minta terserah ya. Dengan ridhonya Allah, jangan dengan uang 500 itu, klutik 500, klotak. Ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah, saya minta ndang pertemukan jodoh saya, berikan saya rezeki yang banyak. Sedekah 500 jaluk ya, batin ini kalau kakean. Ini ya, jadi kita minta karena sedekah kita itu ndak banding dengan yang akan diberikan oleh Allah, tapi kita minta itu karena ridhonya Allah. Ya Allah, dengan sedekah yang sedikit ini ya Allah, mudah-mudahan engkau ridho, dan dengan ridhomu ya Allah, saya minta sebanyaknya minta ndak apa-apa. Yang kita minta adalah dengan keridhaan Allah. Ya, minta ini ya. Alhamdulillah dengan ini beberapa teman tak kasih mengamalkan doa ini, bukan sayanya yang keramat, bukan loh ya. Ini doanya Nabi gitu loh ya. Doanya Nabi Musa. Kalau doa itu dilafatkan oleh Nabi, itu pasti doa yang luar biasa. Kalau kita tidak menemukan hal yang luar biasa dari doanya Nabi itu, berarti bukan doanya Nabi yang salah, tapi kitanya yang harus koreksi diri, gitu loh ya. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil ini doanya Nabi, ya. Jadi lafaz-lafaz doa yang diucapkan Nabi itu semuanya luar biasa. Nah, saya berani seperti itu karena ini ada di dalam Al-Quran, bukan karena saya bukan ya, karena ini tertulis dalam Al-Quran. Nah itu ya, dalam keadaan kepepet, doanya Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin
fakir, gitu ya. Ya itu terkait dengan dahsyatnya doa. Ya tadi sudah saya sampaikan, kita ya sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini berada di Palestina yang sedang dalam keadaan seperti itu, kita bersama-sama membaca doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk mereka. Ya. Saya nanti membacakan, jangan menirukan, ya. Monggo ditirukan ditirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil as-sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlik al-kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir al-yahuda wa Israel wa syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur al-mujahidina ala a'daina wa a'da'id din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, materi kita sudah kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat. Ini sudah jam 9 lebih ya. Kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada ya kita cukupkan kajian kita. Monggo, ada yang ditanyakan? Nah, sementara nggak ada ya sudah kita cukupkan. Oke. Mungkin untuk aku nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya Pak Ustadz untuk menambah kemantapan kita dalam berdoa tadi, mungkin lafal doa tadi kan siapapun bisa melafalkan, tapi mungkin adab dan yang bikin doa itu lebih mustajab lagi, mungkin ada urutannya atau adabnya seperti apa Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Jadi belum saya sampaikan tadi ya, terkait dengan doa itu ada adab-adabnya. Pertama, adabnya doa itu harus yakin kepada Allah. Kalau kita minta pada Allah kita nggak yakin, berarti itu kita nyepelek ini Gusti Allah. Gusti Allah menciptakan alam semesta saja mampu, apalagi cuma memenuhi kebutuhan sampean. Sampean ini hanya sebagian kecil dari alam semesta itu. Ya, yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang pertama ya kalau saya lupa sih. Yang pertama yakin, kemudian tidak terburu-buru dalam berdoa. Ya, ada 3 ya. Yang satunya ini agak lupa. Ya, yakin. Yang berdoa itu pertama itu adalah kita harus yakin dengan doa kita pasti dikabulkan. Ya, kemudian memasrahkan pada Allah dengan cara apa? Selalu husnudzon. Ya, seumur kita doa, ya Allah saya butuh ini ya Allah dalam waktu seminggu ini, ternyata dalam waktu seminggu belum dikabulkan, ya kita tetap harus husnudzon, karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran pasti dikabulkan. Nah, bentuk pengkabulannya, pengijabahannya itu kapan, di mana, bagaimana, itu kita tidak tahu. Ya, tidak ada kabar langsung dari pusat itu ya. Yang kemudian langsung ada kabar dari pusat kayak para nabi ini ya penak ya. Kita nggak tahu. Ya makanya kita harus selalu husnudzon. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh terburu-buru. Ya, tidak boleh terburu-buru dalam
berdoa. Artinya terburu-buru itu bagaimana? Apakah doanya terlalu cepat? Bisa jadi. Nah, doanya terlalu cepat kan nggak jelas apa yang diminta. Allahumma minta apa kan nggak jelas. Jadi doanya itu minta itu ya harus jelas yang diminta. Tapi yang dimaksud terburu-buru itu gini contohnya. Kita sudah berdoa selama katakanlah 1 tahun kita berdoa, ya Allah pertemukanlah jodoh saya ya Allah. Contoh jodoh nah. Ya Allah pertemukanlah jodoh saya ya Allah. Ya Allah. Tapi selama 1 tahun belum ketemu. Ya, belum ketemu. Kemudian kita bilang, ya Allah, aku lu wis ndonga setahun lho orang dang ditemokne jodoh-jodoh nih orang dang ditemokne jodoh nih. Nah, artinya ada perasaan nyesel dengan doanya, ada perasaan protes karena doanya itu secara dohir tidak dikabulkan gitu loh, secara dohir. Lah, ini justru ketika kita ya Allah, aku lu ndonga setahun ya Allah. Kok ora dikabul-kabulna toh? Cara gampangane ngono ya. Justru doa 1 tahun itu dihapus oleh Allah seakan-akan tidak pernah berdoa. Gitu ya. Ini yang dimaksud kesusu terburu-buru dalam berdoa seperti itu. Tidak boleh. Kalau kita sudah berdoa, sudah hasilnya pasrahkan kepada Allah. Tadi ya yakin, kemudian pasrahkan pada Allah dengan selalu husnudon kepada Allah. Yang ketiga, jangan menyesali doa, jangan terburu-buru, artinya jangan menyesali doa, jangan pernah protes kepada Allah. Ini adabnya berdoa. Kalau kita doa seperti ini, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Adapun adab secara dohir, ya maklum ya, kalau bisa dalam keadaan suci, dalam keadaan rapi, ya masuk kawasan oblong kan ndonga Gusti Allah kan ya ora pantes yang ngadep Gusti Allah. Madhep nampak lurah pakaiannya api ya, hasil dalam keadaan suci, dalam keadaan ini kalau bisa menghadap kiblat ya. Terus apa namanya? Tadarruk, benar-benar menundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan sikap kita butuh sekali itu loh. Nah, sikap kita butuh sekali kepada Allah. Itu salah satu adabnya. Tapi yang paling pokok 3 tadi. Yakin, pasrah pada Allah dengan selalu husnudzon, tidak terburu-buru, enggak artinya tidak terburu-buru itu tidak menyesali dengan doa yang sudah disampaikan dan juga tidak pernah protes kepada Allah. Ini yang paling pokok, yang paling penting. Gitu nggih? Nggih. Cukup nggih? Sudah? Cukup nggih? Dalam nggih. Kemudian apa yang kita kaji pada malam ini menjadi ilmu yang manfaat. Kita tutup majelis kita dengan doa, dengan bacaan surah Al Asr, kemudian dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.